Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, hari ini kita akan berbagi tentang sunnah, tuntunan berkehidupan yang melekat pada kehidupan kita, aktivitas kita, sekalipun singkat, padat, tapi begitu bermakna. Sunnah ini didapati dalam salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsun atau khamsatun minal fitrah. Fitrah itu yaitu segala yang melekat pada kehidupan manusia, setidaknya ada 5 yang sangat bermakna. Satu, al-khitan, yaitu berkhitan. Yang kedua, al-istihdad, membersihkan rambut di sekitaran kemaluan. Kemudian yang ketiga, natful ibti, ya, yaitu mencabut atau membersihkan di bulu ketiak. Yang keempat, qasus syarib, yaitu menipiskan kumis. Dan yang kelima adalah taqlimul alfar, yaitu memotong kuku. Dari 5 hal ini kita akan mengambil satu untuk memberikan praktikal yang singkat dan mudah untuk dipahami, yaitu tentang memotong kuku. Dan melekat ini disebut dengan fitrah karena membersihkan, memotong, merapikan kuku adalah bagian yang menunjukkan tentang kebersihan yang memang menjadi bawaan fitrah manusia, cenderung hidup lebih bersih, lebih rapi, lebih indah, dan lain-lain sebagainya. Dan kuku adalah bagian yang melekat pada kehidupan kita. Karena itu insan beriman, orang Islam itu mesti tampil dengan bawaan fitrahnya, senang dengan kebersihan, kerapian, termasuk mengatur tentang kebersihan dan kerapian kukunya. Dalam Islam diajarkan kita bagaimana cara memotong kuku yang baik. Para ulama memberikan praktikal atau tutorial singkat kepada kita, dan kita ambil salah satu di antara contoh yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan perintah ataupun sunnah memotong kuku ini. Al-Imam An-Nawawi dalam konteks memotong kuku, beliau mengajarkan kepada kita, ya khususnya ya sekarang saat saya mengambil video bersamaan dengan hari Jumat, ya ada sunnah untuk memotong kuku. Maka dari 10 jari ini yang tangan, ya, yang melekat pada tangan ataupun nanti yang ada di kaki, kita memulai dengan yang telunjuk terlebih dahulu. Ini ya, para ulama mengajarkan kita, para ulama memulai dengan telunjuk di sini, ya. Caranya kita mengambil yang telunjuk terlebih dahulu. Yang memotong mungkin punya cara yang tersendiri, dimulai dengan telunjuk, kita rapikan, berkesesuaian sehingga tidak terlalu dalam juga. Ya, bisa kita ambil sedikit misalnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan bismillah, ya, untuk bisa menjadikan bagian kegiatan sebagai ibadah, ya. Nah, ini seperti ini teman-teman sekalian. Ya. Ya. Nah, ini sengaja saya tadahi menggunakan tisu ini, ya, agar juga bagian dari potongan kuku tidak kemana-mana, dan nanti ada hikmahnya. Ada hikmahnya, ya. Saya jelaskan dulu secara keseluruhan, nanti hikmahnya di akhir saya tutupkan. Jadi setelah dari telunjuk sini, kemudian sampai mulai dari kelingking, ya, dari telunjuk di sini selesai, maka dilanjutkan dari kelingking, ya, ke sini telunjuk selesai, kemudian pindah ke kelingking, kemudian ke sini jari manis, ya, jari manis dan jari tengah, lalu jempol. Ya, mulai dari sini telunjuk, berpindah memulai dari kelingking, dari telunjuk ke kelingking, kedua kelingking, dan jari manis, jari tengah, kemudian jempol. Jelas, ya? Lalu berpindah kemudian ke sini bagian kirinya, dimulai dari kelingking, kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk ke jempol. Jadi urutannya di sini telunjuk, kelingking, jari manis, jari tengah, jempol, kemudian pindah kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, kemudian jempol. Demikian di kaki. Ya, kalau sudah selesai ini, kemudian tadi kita tadahi, ya. Ini saya contohkan tadi satu yang telunjuk karena di hari Jumat saya sudah mendahulukan memotong keseluruhannya. Jadi saya urutkan saja tadi seperti tadi saya sampaikan. Jadi telunjuknya sudah, kelingking sudah sampai ke jempol, kemudian dari sini kelingking sampai ke jempol, selesai kita tadahi. Ini maksudnya supaya mudah untuk dikumpulkan. Ini tinggal dilipat, ya, seperti ini misalnya, dan dilipat. Nah, ada lagi asar itu jejak yang bisa kita dapati dari contoh-contoh ulama yang bersambung pada sikap-sikap mulia, ya, biasanya nanti sampai ke sahabat atau sampai juga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari kalangan sahabat ada yang membiasakan seperti Ibnu Umar, ya, atau hadis-hadis, riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri misalnya, ya, memberikan kesan kepada kita bahwa setelah selesai potong kuku ini akan lebih baik kalau bekasnya bisa dikuburkan.
Ya, walaupun bukan kewajiban, tapi dianjurkan untuk dikuburkan seperti rambut ya ataupun kuku dengan dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah menghormati di bagian dari tubuh kita yang telah Allah ciptakan sehingga bisa menjaga kemuliaannya. Ini kan bagian dari tubuh kan, jaga kemuliaannya jadi nggak dilempar sembarangan. Walaupun mungkin kita bisa dilipat seperti ini, dibuang ke tempat yang layak gitu kan. Nah, itu sebetulnya tidak ada masalah juga, tapi akan lebih mulia kalau bisa dikuburkan, lebih bagus. Yang pertama takrim, untuk memuliakan pada bagian tubuh yang telah Allah ciptakan. Kemudian yang kedua, yang penting juga menghindari hal-hal yang bisa menghadirkan madarat yang tidak tampak. Ya, madarat itu hal-hal yang membahayakan kepada diri tapi tidak tampak. Seperti kebiasaan-kebiasaan tukang sihir misalnya, ya, atau hal-hal terkait magic yang seringkali menggunakan bagian-bagian dari potongan tubuh, khususnya rambut. Ya, ada juga yang terkait dengan kuku. Ada juga yang menambahkan secara fikih supaya tidak dijadikan sebagai bagian dari potongan-potongan untuk kepentingan-kepentingan lain. Seperti kalau rambut kasusnya jadikan bagian potongan-potongan, ada yang digunakan untuk pakai wig dan sebagainya. Nah, itu supaya tidak digunakan pada yang demikian akan lebih bagus kalau dikuburkan. Nah, itu secara singkatnya, potong kuku, bagian dari fitrah. Hikmah fitrah itu menjaga kebersihan, tampil lebih rapi dan indah, dan dimulai dengan susunan yang tadi telah disampaikan, diakhiri dengan alhamdulillah, niatkan sebagai ibadah, dan mudah-mudahan selain tampil indah, elok, rapi, juga berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.